Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Mudana Nugraha. Saya akan mempresentasikan esai yang saya buat dengan judul Perlunya Kontrol Penggunaan Gawai pada Remaja. Esai ini saya buat guna memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelum kita mengetahui bagaimana kita sebagai remaja mengontrol gawai yang kita gunakan, mari kita sama-sama cari tahu dulu apa itu gawai. Gawai memiliki arti yang sama dengan gadget, yaitu alat atau perkakas yang dapat digunakan untuk pekerjaan dan komunikasi. Gawai di masa kini sudah memiliki teknologi yang cukup canggih dan memiliki beragam fungsi, seperti untuk keperluan bekerja, komunikasi, bermain, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dapat mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan yang serba praktis. Semua kemajuan teknologi ini tidak bisa kita tolak karena saat ini kita sedang berada pada zaman di mana kebutuhan akan informasi sangat dibutuhkan. Di sisi positif, gawai bagi kehidupan manusia merupakan alat yang sangat membantu dalam segala hal. Namun, gawai juga memiliki dampak negatif bagi manusia jika digunakan secara berlebihan, yaitu dapat menyebabkan kecanduan gawai. Gawai memang sangat dibutuhkan dalam hal pekerjaan, namun terkadang hal di luar itulah yang membuat seseorang terkena kecanduan. Seperti banyak orang di luar sana yang menggunakan gawai untuk berselancar di media sosial, bermain game, dan kegiatan lain yang cukup menghabiskan waktu. Dari sinilah awal mula seseorang mulai kecanduan gawai. Kecanduan gawai dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan gawai, melebihi batas penggunaan normal. Biasanya, pengguna yang kecanduan ini akan merasa gelisah ketika tidak menggunakan gawai dalam waktu yang lama. Pembahasan kita yang kedua yaitu nomofobia. Seseorang yang memiliki rasa takut atau kecemasan tidak terhubung dengan gawainya disebut dengan istilah nomofobia yang berasal dari istilah no mobile phone phobia. Namun istilah fobia ini adalah istilah yang kurang cocok karena sebagian besar dampak yang ditunjukkan oleh seseorang yang kecanduan adalah kecemasan dan bukan ketakutan. Istilah ini pertama kali dikenalkan pada tahun 2008 oleh United Kingdom Post Office yang pada tahun itu bekerja sama dengan YouGov, yaitu organisasi penelitian yang berbasis di Inggris. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi kemungkinan gangguan kecemasan yang terjadi akibat terlalu sering menggunakan gawai. Studi ini mengungkapkan bahwa hampir 53% orang Inggris yang menggunakan gawai merasa khawatir atau cemas ketika mereka kehilangan gawai. Contohnya seperti kehabisan baterai atau pulsa. Studi itu juga mengungkapkan bahwa sekitar 58% laki-laki dan 47% perempuan menderita kecemasan gawai. Dan 9% tambahan merasa kebingungan ketika gawai mereka dimatikan. 55% dari responden tersebut setuju bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang mereka sayangi ketika tidak menggunakan gawai. Karena inilah alasan utama mereka mengalami kecemasan. Kecanduan gawai dapat menyerang berbagai kalangan, terutama kalangan remaja. Dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa usia 15-19 tahun mempunyai penetrasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 91% dalam menggunakan internet. Sedangkan pada usia 20-24 tahun menduduki peringkat kedua sebesar 88,5%. Meskipun survei ini tidak menunjukkan tingkat kecanduan gawai, namun dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial, game, dan lain-lain sebagian besar adalah remaja. Kelompok inilah yang biasanya menggunakan internet sebagai realitas kedua dari dunia nyata dan cenderung ingin menggunakannya terus-menerus. Jika seorang sudah mengalami kecanduan gawai, maka sulit baginya untuk keluar dari kecanduan tersebut. Kemudian dampak kecanduan. Tidak semua penggunaan gawai menimbulkan kecanduan asalkan digunakan dengan sewajarnya dan untuk hal yang bermanfaat. Seseorang yang menggunakan gawai secara berlebihan dapat terkena berbagai masalah seperti gangguan
gangguan mata, pola tidur yang tidak teratur, merusak postur tubuh, mengganggu studi, menjadi kurang bersosialisasi, dan yang lebih parahnya lagi terkena radiasi. Meski hingga saat ini belum ada bukti ilmiah bahwa gawai dapat menyebabkan kanker, ada baiknya kita meminimalisir penggunaan gawai. Selain itu, seseorang yang mengalami kecanduan membuat aktivitas tubuhnya berkurang karena kegiatan seperti olahraga itu tidak dilakukan dengan baik, dan terkadang hanya diam berjam-jam di tempat yang sama. Seseorang yang kecanduan terkadang kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Sikapnya seolah acuh tak acuh terhadap kehidupan sosial yang ada di sekitarnya, karena diri mereka sibuk dengan apa yang dikerjakan pada gawainya. Ada beberapa indikator yang dapat diketahui apakah orang tersebut mengalami kecanduan atau tidak. Seperti yang pertama, perhatian selalu tertuju pada gawai. Yang kedua, jam penggunaan gawai terus meningkat. Yang ketiga, tidak mampu mengontrol penggunaannya. Yang keempat, perasaan tidak nyaman ketika tidak berada dekat dengan gawai. Yang kelima, menggunakan gawai untuk melarikan diri dari masalah. Kemudian, yang terakhir yaitu cara mengatasi kecanduan gawai. Kecanduan ini dapat dikontrol dengan beberapa kegiatan. Pertama, ikut aktif dalam kegiatan sekolah atau kampus. Dengan mengikuti kegiatan di luar rumah, maka waktu luang yang kita miliki dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, mengikuti kegiatan tersebut dapat mengembangkan minat dan bakat pada diri kita. Cara kedua yaitu membuat batasan waktu menggunakan gawai. Waktu yang aman dalam menggunakan gawai tidak lebih dari 5 jam sehari, dan dapat membatasinya dengan menggunakan aplikasi tambahan seperti aplikasi penghitung waktu, yaitu digital well-being. Yang ketiga, hindari bermain game dalam waktu yang lama. Game memang mengasyikan, tetapi kalau kita terlalu sering bermain game dapat mengalami kecanduan yang cukup serius. Oleh karena itu, bermain game sesuai dengan waktu yang wajar. Selain 3 hal tersebut, pengguna yang kecanduan dapat meminta bantuan kepada keluarga, teman, atau sahabat untuk mengingatkannya. Setelah kita sama-sama mengetahui dampak apa yang terjadi jika kita kecanduan gawai, saya akan mengulas ulang apa yang sudah kita bahas. Gawai merupakan perangkat yang memudahkan pengguna dalam beraktivitas. Namun, penggunaan yang berlebihan cukup berbahaya bagi tubuh karena dapat mengakibatkan penggunanya mengalami gangguan fisik dan mental. Pengguna gawai juga harus tahu kapan harus menggunakan gawai dan apakah dibutuhkan atau tidak. Dan kita harus lebih memilih dunia nyata dibanding dunia maya. Kita harus membangun kembali interaksi sesama manusia dan bertatap muka dan bersosialisasi. Jadi kita perlu membatasi penggunaan gawai dan bukan melarangnya, karena kita tidak dapat mengabaikan kekuatan dari kemajuan teknologi. Sekian dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.